Oh, enggak kasihan ya seperti itu. Ada Pak. beberapa, mohon maaf Ibu, mungkin ada beberapa pandangan dari mereka-mereka, kok enggak kasihan ya perempuan berat-berat jadi kuli bangunan lah istilahnya. Misalnya kalau di Minang ya, matrilineal gitu kan ya. Seorang ibu Perempuan, wanita ya, perempuan kalau mau menikah, perempuan meminang laki-laki kan gitu ya. Betul. Nah, tetapi kalau di Batak, di suku saya nggak boleh perempuan meminang laki-laki, laki-laki yang harus meminang perempuan. Terus kalau perempuannya orang Padang, laki-laki orang Batak, berarti siapa yang minang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali dalam G-on-C, Gender Online Course. Pada siang ini kita akan membahas tentang apa itu gender dan jenis kelamin. Dan pada hari ini juga kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Ibu Wahida Zain-Bair Siregar, MA PhD. Beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam bidang gender. Beliau juga pernah menjabat Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada periode 2008 sampai 2011. Serta beliau juga menjabat Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dan juga beliau merupakan salah satu pengampu mata kuliah dalam beberapa mata kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di antaranya adalah ada Sosiologi Gender, Gender dan Pembangunan Global, serta Analisis Gender. Ibu, untuk saat ini kita banyak sekali kalau berbicara tentang gender, jenis kelamin, ada banyak ketidakpahaman di masyarakat. Bagaimana menurut Ibu? Oke, mungkin memang lebih enak dijelaskan kalau untuk memahami gender dengan memahami dulu apa itu jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu berarti atribut biologis, jadi itu sifatnya natural atau kalau kita mengatakan kodrati ya, jadi ada laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki karakter biologisnya adalah mereka yang memiliki bla 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 seperti itu ya, misalnya punya sperma, ada penis yang memang berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan karakter biologisnya itu kan ada alat-alat reproduksinya, dia menstruasi, dia mengalami pregnancy, dia yang melahirkan dan menyusui. Nah, itu tidak bisa dipertukarkan, nggak bisa dipindahkan dari laki ke perempuan atau sebaliknya. Walaupun misalnya sekarang ini kita mengetahui ada beberapa laki-laki mungkin yang kepingin mengubah jenis kelamin, tapi tidak bisa secara biologis berpindah fungsinya. Katakan kemudian laki-laki yang berubah menjadi perempuan, misalnya kemudian dia bisa haid, hamil, melahirkan. Saya belum ada dengar itu ya. Jadi itu namanya kodrati ya, konteks biologis yang tidak bisa dirubah. Nah, kenapa jenis kelamin yang dibicarakan? Ini untuk memudahkan pemahaman kita terhadap apa itu gender. Jadi kalau gender itu sebenarnya atribut atau peran
yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan, tapi basisnya bukan dari konteks biologis, bukan karakter biologis, tetapi kepada konstruk sosial. Jadi masyarakat yang memberikan peran, value kepada laki-laki dan perempuan. Nah, untuk bisa kita membedakan mana yang itu jenis kelamin, mana yang itu gender, ada 3 model ya, ada 3 karakter. Pertama, jika peran yang diberikan itu bisa dilakukan oleh kedua jenis kelamin ini. Oh, jadi harus bisa sama-sama ya? Sama-sama. Jadi kalau dia bisa dilakukan oleh keduanya, misalnya memasak. Secara tradisional, masyarakat menganggap memasak adalah tugasnya perempuan. Betul. Peran perempuan salah satunya adalah menjadi koki kan gitu ya di rumah gitu ya. Memasak. Tapi apakah laki-laki tidak bisa memasak? Gitu. Padahal sekarang sudah banyak loh chef memasak itu. Chef di restoran besar, di hotel-hotel yang terkenal itu malah laki-laki kan. Nah, berarti memasak itu bukan jenis kelamin, bukan peran jenis kelamin. Tapi dia gender, dia tidak kodrati, tapi kreasi manusia, hasil rekayasa atau budaya masyarakat tertentu gitu. Jadi bisa dua-duanya mengerjakan. Tidak ada lagi yang namanya perbedaan bahwa satu pekerjaan hanya dilakukan oleh laki-laki atau perempuan saja. Jadi dua-duanya bisa. Itu berarti gender. Mungkin ini juga ya Bu, sebelum kita ke 2 dan 3 tadi katanya kan ada 3. Seperti misalnya salon, desainer, itu kan sudah banyak juga ya laki-laki dan perempuan untuk melakukan hal itu. Jadi kan selama ini salon, perias pengantin kita kira kan perempuan secara tradisional ya. Betul. Tapi sekarang enggak, laki-laki di salon-salon banyak sekali laki-laki. Dulu misalnya salon itu identik dengan perempuan. Sekarang laki-laki sudah pada pergi ke salon juga, facial dan lain-lain. Jadi sekali lagi kalau dia gender, baik laki maupun perempuan bisa saja melakukan tugas yang diberikan kepada mereka atau peran yang dilekatkan kepada mereka, seperti itu. Berarti juga tergantung dari budaya ya yang memaknai hal tersebut. Nah, benar. Jadi ini kita masuk kepada yang karakter kedua, ciri kedua daripada gender ya. Itu adalah keduanya itu adalah berbeda antara satu tempat dengan tempat lain, satu budaya dengan budaya yang lain. Bisa sama, tapi bisa juga berbeda. Contoh, misalnya kalau di Minang ya, matrilineal gitu kan ya, ibu, perempuan kalau mau menikah perempuan meminang laki-laki kan gitu ya. Nah, tetapi kalau di Batak, di suku saya nggak boleh perempuan meminang laki-laki, laki-laki yang harus meminang perempuan gitu ya. Jadi beda kan, beda antara budaya di Padang dengan budaya di Sumatera Utara. Jadi misalnya ada yang tanya, terus kalau perempuannya orang Padang, laki-lakinya orang Batak, berarti siapa yang minang? Ya nggak ada yang minang berarti, berarti dua-dua mau minang, berarti harus dinegosiasikan. Betul, tergantung gitu ya. dari mereka bagaimana cara untuk menyelesaikan satu adat yang berkaitan dengan gender ini. Jadi yang kita tekankan adalah bahwa ketika gender dia bisa berbeda antara satu budaya dengan budaya lain, antara satu lokasi masyarakat dengan lokasi masyarakat lain. Contoh lain misalnya di Bali, ibu-ibu kerja di membangun konstruksi ya, atau konstruksi jalan, ngangkat pasir, batu, itu hal yang biasa aja. Tapi kalau di Jawa mungkin itu sedikit tabu ya bagi perempuan untuk kerja di konstruksi, ngangkat-ngangkat apa di bangunan. Kasihan ya seperti itu. Ada beberapa, mohon maaf Ibu, mungkin ada beberapa pandangan dari mereka-mereka, kok enggak kasihan ya perempuan berat-berat jadi kuli bangunan lah istilahnya. Kita nggak bisa bilang kasihan karena itu tadi dia konteks budayanya, jadi nggak ada masalah kan jika memang mereka seperti itu. Jadi penekanannya adalah bahwa sekali lagi antara satu budaya dengan budaya lain kalau dia gender bisa jadi berbeda. Gitu. Nah, kita sekarang sudah bisa melihat bahwa tidak bisa kita mengatakan bahwa yang namanya laki-laki dan perempuan tidak bisa dalam pekerjaan yang tidak sama. Mereka bisa sama, tetapi juga tergantung daripada budaya mereka di mana tinggal.
seperti dicontohkan oleh oleh Bu Wahida ya. Bagaimana kita menyikapi, tidak bolehlah kita mengatakan kasihan kalau memang itu sudah budayanya. Nah, menarik juga ini ya. Terus kalau yang ketiga ini apa, Ibu? Nah, kalau yang ketiga berbasis waktu. Jadi gender bisa berubah. Peran yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan bisa berubah seiring dengan perubahan sosial. Contohnya tadi itu udah saya sampaikan. Dulu laki-laki nggak pergi ke salon. Sekarang malah facial, berjerawat sedikit takut. Ya, laki-laki gemuk takut. Body shaming juga. Jadi aneh kan kita rasa, tapi berarti itu pergi ke salon itu bisa aja dilakukan baik laki maupun perempuan. Nah, dulu kita, nenek-nenek kita nggak boleh sekolah. Nggak boleh sekolah kan, nenek-nenek kita. Ibu Kartini berjuang keras agar perempuan Indonesia bisa sekolah. Sekarang di kelas-kelas banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, itulah fenomena sekarang, Ibu. Banyak di beberapa kelas, khususnya di kelas saya juga di UINSA ya. Saya pikir sekarang ini MBKM yang baru ketahuan setelah keluar dari kampus, loh, cowoknya hanya 2, hanya 3. Luar biasa. Itu dia. Nah, itu menarik. Saya ngajar di International Relation kan ya, di HI. Dulu ada Ibu Entigner misalnya menulis tentang gender and international relation. Untuk konteks security studies. Waktu dia kuliah tahun 60-an di Amerika, di HI itu hanya ada 3 orang perempuan dari 60 mahasiswanya. Luar biasa. Hanya 3 orang dari 60 tahun 60-an ya. Dan sekarang coba perhatiin aja. Pergi aja ke kelas HI. Nah, rata-rata perempuan. Malah berbalik, 3 laki-lakinya, yang sekarang banyak perempuannya. Diplomat sudah banyak perempuan, malah Menteri Luar Negeri juga perempuan. Betul, luar biasa ini ya. Berubah ya seiring dengan waktu, gender bisa berubah. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi kita sudah ada beberapa pandangan bahwa antara jenis kelamin dan gender ini memang ada perbedaan. Kalau tadi dikatakan jenis kelamin merupakan satu kodrati, tetapi gender itu merupakan suatu yang dibuat oleh manusia dan kita bisa sama-sama mengerjakan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi ingat, ada waktu yang menentukan, dimana kalau dulu tidak boleh, sekarang akhirnya boleh. Bagaimana zaman milenial sekarang? Yuk kita ikuti kembali apa yang dikatakan dengan gender dan yang lainnya di G-on-C yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wahida sudah datang bersama kami. Sama-sama Ibu Yusria.